Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, kita awali kajian kita pada malam ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku yang berbahagia, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah, para ustadz, ustadzah, pembina yang saya hormati, yang juga semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita untuk dapat melakukan tugas pembinaan terhadap anak-anak kita semua. Marilah pertama-tama kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Sehingga pada malam ini kita semua dalam keadaan sehat, dapat melakukan semua aktivitas kita. Maju nak, ayo maju sini. Nah, ayo sini, sana bisa. Ya, ke sini, biar ada orang lalu lalang di belakangmu bisa, atau sekalian ke sini juga. Nah, hari ini Rabu tanggal 31 Agustus 2022. Hari ini Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang bertepatan dengan tanggal 4 Safar kalau tadi siang. Kalau saat ini malam ini sudah maghrib, berarti sudah tanggal 5 Safar 1444 Hijriah. Kita dapat melaksanakan aktivitas kita, dapat mengikuti kajian thalabul ilmi, mencari ilmu. Dan semoga dengan kita mencari ilmu tentu menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, dan implementasinya adalah menambah baik kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nana sekalian, pada akhir-akhir ini
keimanan kita semua, sampean semua harus ditingkatkan. Keimanan kita harus betul-betul ditingkatkan. Duduknya yang baik, Zaki sama Angga. Duduk Angga kok selalu menyepit ngono gitu. Menyepit ngono iku nggarai ngomong kok. Kok nggarai mau ndelok HP gak ketok aku. Yo. Lebih baik di sini. Yo. Kenapa keimanan kita harus ditingkatkan? Karena musuh-musuh kita, dalam arti budaya, keyakinan, kepercayaan dan lain-lain, itu semakin banyak yang ingin merusak ajaran Islam, ingin menghalangi dakwah Islam itu dengan baik di masyarakat kita. Kalau sampean semua tidak meningkatkan keimanan, maka satu ketika tidak nutup kemungkinan akan terpengaruh dengan pola-pola orang-orang yang ingin sengaja merusak ajaran Islam. Orang-orang yang sengaja ingin mendangkalkan ajaran Allah, ingin menghalangi ajaran Islam, syariat Islam ini dijalankan oleh umat Islam itu sendiri. Dan itu tentunya dilakukan oleh orang-orang yang tidak komit, tidak konsis, tidak yakin terhadap al-Islam itu sendiri, sehingga membuat pola-pola seperti itu. Sekarang ini banyak dari pendapat orang yang mengatakan kaitannya dengan satu misal, kita tidak boleh radikal. Betul, Islam itu tidak mengajarkan semacam itu. Tetapi Islam, keluarga Islam wajib menanamkan keimanan kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada para generasi sedini mungkin. Sedini mungkin. Ya. Contoh banyak kalimat baik di media massa, media sosial atau yang lain, bahwa kita tidak boleh atau kita anti intoleran. Cuman terjemahannya yang keliru. Intoleran itu apa? Tidak bertoleransi. Kita memang sepakat Islam itu sangat toleransi kepada siapapun, ya, baik kepada sesama umat Islam ataupun kepada orang-orang yang bukan pemeluk ajaran agama Islam. Toleransi artinya apa? Saling menghargai, saling menghormati. Tetapi itu urusan duniawi, bukan urusan akidah, bukan urusan keimanan. Bukan urusan keimanan. Kalau masalah iman, kita tetap harus berpegang teguh pada ajaran Islam, yaitu tetap beriman kepada Allah, tidak mewarnai keimanan kita, tidak merusak keimanan kita hanya gara-gara menghormati antar sesama. Ini contoh dalam ajaran, dalam fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu telah ditegaskan bagaimana misalnya ada orang tetangga, sanak saudara kita yang bukan Islam meninggal dunia, apakah kita boleh untuk takziah? Apakah kita boleh ikut untuk pemakaman? Ini penting. Ajaran Islam menurut paham Muhammadiyah
orang Islam yang ikut takziah atau berkunjung ke rumahnya teman yang bukan Islam, ada yang meninggal dunia, itu boleh, tetapi tidak boleh berdoa. Paham? Datang itu boleh, tapi jangan berdoa. Jangan melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan ibadah, yang ada hubungannya dengan akidah, yang ada hubungannya dengan masalah keimanan. Ditutup sampai angga kon. Makanya mana-mana teko ojo telat ben gak ketutupan lawang. Loh, sendepel lawang. Ayo. Kamu di SD Muhammadiyah kalau pagi itu begitu doa dimulai, pintu gerbang kunci itu udah nggak bisa masuk. Ya. Saya ulangi, Islam itu toleran. Apa nggak boleh datang ke rumahnya orang yang bukan Islam meninggal dunia? Boleh, tetapi tidak menyangkut pautkan dengan pola ibadah. Tidak boleh mendoakan. Ada satu ketika Umar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau ini tetangga teman saya ada yang bukan Islam lalu meninggal dunia, apakah boleh saya ikut memakamkannya, ikut takziah? Boleh, silakan lakukan, tapi jangan melakukan apa-apa. Artinya jangan melakukan apa-apa itu jangan melakukan doa. Begitu setelah selesai nanti kamu kesini. Begitu selesai lalu kembali menghadap Rasulullah SAW, lalu orang itu disuruh mandi dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu anak sekalian, jadi toleransi untuk Islam sangat dikuatkan. Kita tidak boleh tidak boleh membenci kepada orang yang bukan Islam. Tetapi dalam hal ini, kalau ada orang yang bukan Islam lalu melaksanakan ibadah, kita tidak boleh ikut-ikutan. Tuh, intinya ke sana, ya. Jadi kita tidak ada istilahnya intoleran, bahwa semuanya kita toleransi dengan sebaik-baiknya. Jangankan yang semacam itu, ya. Jangankan yang kepada sesama muslim, yang kepada orang yang non muslim saja kita harus saling menghargai, menghormati. Tetapi sekali lagi bukan hubungannya dengan masalah ibadah dan akidah. Wes, lo ndelok nggon sing sepi. Kene teko kari ana ngarep, aja teko kan mburi. Ya, wes. Nek kono malah sesek engko. Sesek malah sumpah engko malah ngringet gak tenang aman. Ya, enak oke kan enak ya. Kata aku. Nek aku ngomong apa-apa cepet langsung baca doa ngono ya. Siap. Oh. Oke, anak sekalian, itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, akhir-akhir ini banyak hal-hal yang semacam itu selalu dicegah, selalu dibuat oleh orang-orang yang sengaja. Orang Islam itu tidak boleh menanamkan akidah kepada anak-anaknya sendiri, arahnya ke sana, ya. Contohnya sekarang banyak orang yang mengatakan silbab itu kan tidak harus dipaksakan, ya. Misalnya punya anak kecil, tidak usah dipaksakan untuk pakai jilbab mulai kecil. Punya anak, tidak usah dipaksakan untuk melaksanakan sholat. Biarkan saja anak itu nanti mau sholat atau tidak, terserah dia. Itu yang berkembang di masyarakat. Kalau ada seperti itu, bagaimana kita? Nggak boleh.
Bagaimana kita harus menolak? Artinya apa? Ya supaya anak itu kenal jilbab, ya mulai kecil ditanamkan untuk memakai jilbab kalau perempuan. Supaya anak itu rajin sholat, maka mulai kecil harus ditanamkan, dipelajari tentang sholat. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ajarilah anakmu sholat ketika anak itu sudah umur 6 tahun. Artinya sudah mulai masuk SD. Kalau sudah umur 7 tahun, 8 tahun, lalu tidak mau sholat, maka pukullah dia. Artinya apa? Disuruh mengajari, disuruh menyuruh sholat dengan keras. Dipukul tidak berarti dipukul sampai sakit semua, enggak. Dipukul artinya dipukul anggota tubuh yang sekiranya tidak membahayakan. Misalnya dipukul kentole. Ojo dipukul mukanya bengkak kok. Nah, ya. Tuh. Kalau saya suka tak jiwit ini nih. Ya, tak jiwit. Ya, loro iku, tapi gak bahaya. Sakit tapi tidak membahayakan. Jambak gini nih. Ya. Loro itu. Tapi kalau di sininya ini membahayakan. Karena apa? Ada hubungannya dengan gendang suara. Tapi kalau ini tidak ada hubungannya. Tapi loro. Itu. Kon gelem tak takono. Nah yo kon pakon ngono kamu ya lapo kon gak salah kok takono. Ya, artinya apa anak-anak? Andai kata sampean salah, gak sholat, lalu dihukum oleh ibu, oleh ayah, oleh pak guru, ya harus terima selama tidak membahayakan. Ya, nih, jadi tanamkan jiwa sholat itu mulai kecil. Kalau bisa mulai kelas 2 itu, ini ada yang kelas 2 SD, kono, oh iki SMP kok, sing kok perguruan tinggi, bukan? Oh iki sih perguruan tinggi ya, semester berapa? 8. Ya, tanamkan pada diri kita. Semestinya sampean ini sudah tertanam rajin sholat, tidak ada yang tidak sholat mulai kelas 2 SD. Itu perlu ditanamkan. Kenapa? Karena kelas 2 SD itu sudah umur 8 rata-rata kan. Kalau tidak umur 9. Kalau masuk SD itu umur 7, berarti kelas 2 SD itu sudah umur 9. 2 tahun lagi sudah balik. Ya, rata-rata anak laki-laki itu baliknya kan sekitar umur 11, umur 12. Mulai mimpi basah. Ya, ini perlu dibiasakan. Kalau sampean tidak terbiasa sholat atau rajin sholat mulai kecil, nanti wis gede tambah aras-arasen. Tanya, kenapa kok aras-arasen sholat subuh? Tanya, kenapa? Tidur malam. Kenapa tidur malam? Apa yang dilakukan? Apa melaksanakan pekerjaan karena merebut supaya mendapatkan uang untuk membiayai sekolah anaknya? Ya, apa? Kalau tidur malam apa yang biasa menyebabkan sampai tidur malam? Warung, Joko warung. Nanti warungmu nanti. Ngomong aku pembek kono. Warungmu di mana? Sebelah ndi? Cedek rumahnya Pak Tek. Yang jaga siapa saja? Kamu jaga malam sampai jam berapa? Ya coba bengi. Salam. Ini jaga kamar iki. Oke, saya lanjut. Boleh, tapi jangan terlalu malam. Ya, tuh. Tapi ada kata sampean karena sudah tugas itu dari ibu, ya nggak apa-apa. Tapi ya jangan terlalu malam, satu. Dan yang kedua, harus meyakinkan diri bahwa sampean harus tetap bisa bangun pagi, bangun sholat subuh. Kalau bangun pagi saja belum tentu subuh, bisa jadi.
Salat subuh semari, waktu hampir habis baru bangun. Tapi kan masih boleh Pak salat subuh, boleh. Bolehnya boleh. Tapi salat subuh sendiri dengan salat subuh berjamaah itu berbeda. Nilainya sangat jauh. Ya. Nilainya sangat jauh. Ini apalagi salat subuh. Ya. Dulu pernah Pak Kon sampaikan, andai kata orang itu tahu bagaimana pahalanya sholat subuh berjamaah itu, kalau toh dia itu akan apa? Kalau toh dia itu tidak bisa jalan, lumpuh, dia akan apa? Akan berusaha meskipun dengan merangkak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah itu. Gitu loh. Itu saking pentingnya sholat subuh dan saking besarnya pahala sholat subuh berjamaah, ya. Jadi, lah itu akan bisa kalau sampai terbiasa rajin sholat mulai kecil. Lah, mulai kecil itu kelas berapa? Ya tadi Pak Kon sampaikan ya kira-kira mulai kelas 2 SD itu sudah rajin sholat. Ya. Jangan tidak rajin sholat. Ya, kalau kecil tidak rajin sholat, nanti besar juga akan males sholat. Males. Ini. Ya, akan males. Oke. Itu anak-anak yang bisa sampaikan contoh toleran. Ya, contoh masalah toleransi. Ya. Sampai misalnya ada temannya yang bukan Islam. Lalu punya hajat apa, ngajak sampean main bersama-sama boleh. Cuma kalau main dengan orang yang bukan Islam itu jangan sering-sering. Kenapa? Kalau sering-sering akan terbiasa mengikuti kebiasaannya. Saja. Sekali tempo kita datang ke rumahnya boleh, nggak apa-apa. Sekali tempo kita makan bersama dengan dia boleh. Selama kita yakin bahwa yang kita makan itu tidak ada campurannya dengan minyak atau daging babi, itu aja, nggak apa-apa. Tapi kalau yang dimakan itu makanan-makanan Natalan, ya jangan, nggak usah ikut. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan akidah, ada kaitannya dengan keimanan, dengan ibadah. Nah, hari ini saya akan kembali kaitannya dengan masalah sholat. 2 pertemuan saya gunakan untuk kaitannya dengan yang sebelum kemarin adalah bagaimana hukum merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, ya. Kemarin kaitannya dengan bagaimana pola Rasulullah SAW kalau tidur malam, ya. Saya singgung kan kemarin itu jangan tidur malam dan lain-lain. Sekarang kembali pada masalah sholat. Yang lalu Pak Kwan sudah menyampaikan kaitannya dengan doa iftitah. Doa iftitah masih ingat? Masih hafal? Dan masih hafal doa iftitah? Teman tak? Hafal doa iftitah? Belum? Sudah? Loh kok hafal? Belum. Ya apa sih? Ya bersama-sama Allahumma ba'id abata. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adna bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Itu macam yang pertama. Ada 2 macam kan yang saya sampaikan? Apa itu? Hafal? Nggak hafal. Saya baca lagi. Saya juga kurang hafal karena panjang. Dan ini tidak pernah saya lakukan. Kenapa? Terlalu panjang. Wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dzalamtu nafsi wa taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika anabika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau wajah itu ya harus itu. Kalau sampean membaca doa iftitah wajah itu boleh, tapi dengan doa itu sampai selesai. Yang pendek tapi sempurna ya Allahumma ba'id baini. Oke. Kalau sudah wajah itu, kalau sudah Allahumma ba'id baini, doa iftitah sudah, maka dalam sholat itu baik rakaat pertama maupun rakaat kedua, ya, rakaat ketiga dan rakaat keempat, bagi sholat yang rakaatnya lebih dari 2 rakaat wajib membaca surat Al-Fatihah, tapi diawali dengan membaca ta'awudz. Bagaimana ta'awudz itu? Siapa yang tahu doa ta'awudz? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam tarjah ini jelas dikatakan membaca ta'awudz secara sir. Apa secara sir itu? Tapi dibaca. Membaca ta'awudz secara sirri itu tidak berarti membaca dalam hati loh ya. Misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim dibaca, itu membaca dalam hati. Tapi yang membaca sirri dia A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu membaca sirri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu membaca jahar keras. Yang membaca sirri itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu sirri. Tapi kalau membacanya itu membaca hati, itu jenenge salat kebatinan. Salat itu harus dibaca dengan sirri. Lah, membaca ta'awudz itu tadi sudah dibaca. Siapa sama namanya? Andika. Ya, Andika. Dika. Ya. Dalam himpunan tarjah ini, ta'awudz itu ada 3 macam. Yang pertama yang saya baca tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pilihan yang kedua boleh, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Itu dasarnya adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan ini juga berdasarkan ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 98. Itu yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim itu berdasarkan surat Fussilat ayat 36. Ada surat Fussilat ayat 36. Bahkan ada ulama yang berpendapat kalau kita membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, kalau petang dibaca 3 kali, ini di luar sholat ya. Kalau sholat tadi itu, kalau sholat ya nggak usah 3 kali ya, cuma 1 kali aja. Misalnya bil ma'i wassalji wal barad, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya ya. Tapi kalau di luar sholat
ada ulama yang berpendapat, bukan tarjih, ulama lain berpendapat kalau membaca a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim, kalau petang dibaca 3 kali, pagi dibaca 3 kali, maka sepanjang itu, sepanjang malam sampai akan dijaga oleh Allah dari segala godaan setan. Kalau dibaca pagi 3 kali, maka sepanjang hari itu sampai akan dijaga oleh Allah dari gangguan setan. Loh, luar biasa kan? Nah, bagaimana supaya kita bisa dijaga oleh Allah dari segala setan? Ya kita doa tadi itu, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Pagi 3 kali, sore menjelang maghrib 3 kali. Sehingga nggak ngantuk terus. Ngantuk itu kan setan tuh. Nyebul, moto disebul sama setan. Turu gak apa-apa. Turu gak apa-apa. Cuma gak diomongno. Ya. Turu ae kon turu, enak turu. Ambek ngrungokno Pak Afwan cerita tok ae. Percuma kon turu, jare setan. Oke ya. Jadi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim itu dalam surat Fussilat ayat 36. Dan yang ketiga boleh juga a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamazi wa nafkhil, apa ini? Min hamzihi wa nafkhihi wa naqisihi wa naqsihi. Itu boleh 3 macam itu. Tapi kalau kita sampean durung hafal a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Andai kata itu sampean baca pagi 3 kali, sore juga 3 kali, insya Allah Allah akan melindungi kita dari segala macam godaan setan. Yes. Di luar sholat ini ilmu sampean kalau misal satu ketika sampean camping HW ya, camping HW, terus tengah malam mau kencing ke toilet yang ditentukan wedi mengulang tengah alas, supaya sampean tidak takut, supaya sampean tidak diganggu oleh jin, oleh setan, minimal tadi itu a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kalau tidak apa itu ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sing mantep setane melayu kabeh ya, gak lungguh kono setane melayu setane ya, paham ya? Karena itu lupa apakah jin itu ada supaya sampai tidak diganggu oleh jin-jin itu. Makanya kadang-kadang kan ada orang kesurupan ya ada kan anak kesurupan itu kadang-kadang di waktu kemah kadang-kadang ada kesurupan ya. Kenapa kok begitu? Karena dia satu, pikirannya kosong. Pikiran kosong, dan pikiran kosong itu tidak digunakan untuk zikir. Ibaratnya pikiran kosong itu gini, pikirannya itu kayak ngelamun lah, ngelamun. Mestinya jangan gitu. Kita kalau di tempat-tempat seperti itu nggak boleh ngelamun. Kita isi dengan zikir-zikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La haula wala quwata. Allahumma sholli ala Muhammad. Terserah mana yang dihafal. Itu kita gunakan zikir. Insya Allah aman. Nika itu lebih-lebih kalau anak perempuan pikirannya kosong. Kemudian anak perempuan itu saatnya datang bulan, itu sering. Kebanyakan anak perempuan yang kesurupan itu saat itu datang bulan.
Seneng jin itu. Loh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Itu dibaca apa waktu sholat? Jahr, sirri, dalam hati dibaca sirri. Dibaca sirri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kemudian dilanjut dengan membaca basmalah. Basmalah ini pada saat membaca basmalah, kalau waktu sholatnya sholat jahr, basmalahnya boleh dibaca jahr. Jahr itu apa tadi? Baca. Ya baca jahr, baca sirri kok ya baca. Apa jahr? Terang, keras. Kalau sholat yang bacaannya jahr, berarti sholat apa? Sholat yang dikerjakan malam hari. Apa itu? Maghrib, isya, subuh. Menurut kerja ya. Kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kalau a'udzunya tetap dibaca sirri. Bismillahnya boleh dibaca keras. Karena alhamdulillahnya baca keras. Kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, membaca bismillahnya boleh dibaca sirri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti alhamdulillah keras. A'udzu dan bismillahnya dibaca sirri. Tapi andai kata sholatnya sholat jahr malam hari, bismillahnya dibaca keras, misalnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Paham? Tapi ini yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW, membaca bismillah itu dibaca sirri. Tapi satu ketika ada riwayat sahabat pernah ikut sholat bersama Nabi itu, sehingga dia itu mendengarkan membaca bismillahnya Rasulullah, itu artinya bahwa Rasulullah membaca bismillahnya dengan jahr. Buktinya apa? Sahabat itu terdengar. Tapi ketika Nabi Muhammad baca bismillah yang sirri, sahabat yang sholat di belakangnya atau di sampingnya itu tidak mendengar. Karena apa? Karena dibaca sirri, dibaca pelan. Paham? Oke. Nih anak-anak, kaitannya dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Ini. Kemudian ini ya. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihahnya ini baik sholat yang 2 rakaat maupun yang lebih dari 2 rakaat, membaca surat Al-Fatihah itu wajib dibaca setiap rakaat. Kalau sholatnya itu sholat 2 rakaat, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat. Apa itu suratnya? Surat yang mudah dibaca di dalam Al-Quran atau ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, begitu selesai membaca Fatihah sampai waladhdallin, membaca amin. Aminnya pernah saya contohkan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. A-nya itu gak usah panjang-panjang.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan amin. Kalau kita belajar ilmu tilawati ya, hanya itu cuma 2 harokat, nggak usah panjang-panjang ya. Tadi saya ikut sholat di masjid Al-Islam tadi, aminnya anak-anak yang ngaji-ngaji itu masih belontang-belanteng, nggak karu-karuan. Ono sing pendek, ono sing panjang, ono sing tuwawa, ono sing bawanter. Nadanya itu supaya seimbang, nadanya mengikuti nadanya imam. Kalau imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tapi kalau nadanya imamnya rendah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jangan sampai waladdallin, amin. Itu namanya gak senada. Disesuaikan. Kalau imamnya nadanya rendah ya aminnya nadanya rendah, tapi panjangnya tetap amin. Itu ya. Kalau sampai misalnya sholat di masjid Al-Islam bareng kuabe, semuanya ikut, lalu aminnya sampai seperti tadi itu, insya Allah yang lain akan terpengaruh. Katakanlah sekali 2 kali sholat, lama-lama akan katut itu. Tidak amin, tidak, tapi amin. Besok lagi amin, 2 harokat, amin, 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 amin. Kedua kali kan 2 kedukan, amin. Tuh, ya, itu baca amin, ya, karena penting. Nah, membaca aminnya itu tentunya bersama-sama dengan baca aminnya imam. Imamnya masih ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mestinya waladdallin, amin. Jadi bersama dengan imam. Imam masih waladdallin, amin. Itu membuat sholat jamaah kurang khusyuk. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan tuntunan yang ada, insya Allah akan indah. Dan keindahan itu akan membawa daya tarik tersendiri bagi orang yang mendengarkan. Kalau itu terkait dengan suara. Kalau terkait dengan rupa yang bisa dilihat oleh mata, ya apa yang kita lihat itu indah akan menarik orang. Tertarik. Sampai kalau sholat, bajunya rapi-rapi semua, kono sing kaosan oblong, itu tertarik. Wah, iku murid endi rek, santri Walidah apa santri Kiai Dahlan, makane kok api-api. Tertarik. Anak santri Kiai Dahlan nggih kaos oblong salat berjamaah. Itu. Ya, itu ya. Ini membaca Al-Fatihah dan membaca amin. Jadi Fatihahnya supaya dibetulkan. Coba kita baca surat Al-Fatihah lagi bersama-sama supaya lebih apa namanya, lebih fasih, lebih bagus bacanya. Mulai dari a'udzu abata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, sekono sekedawan. Dilangi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Oke ya. Tuh baca Fatihah. Lah, sekali lagi membaca surat Al-Fatihah itu wajib dibaca setiap rakaat. Setiap rakaat. Kalau salat itu 2 rakaat, maka rakaat pertama dan rakaat kedua setelah waladhdallin amin membaca surat. Lah, baca suratnya dulu pernah saya sampaikan, cuman banyak yang murid baru. Jadi mungkin ada yang tidak tahu, ada yang lupa. Membaca surat dalam sholat itu rakaat pertama menurut sunnah Nabi lebih panjang daripada rakaat kedua. Atau urutannya sesuai dengan nomor urut surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti tadi surat Isya yang dibaca oleh Ustadz Nur Wahid, rakaat pertama surat Al-Bayyinah sampai dengan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Langsung ruku, sujud, berdiri lagi rakaat yang kedua, kemudian rakaat yang kedua dilanjutkan terusannya surat Al-Bayyinah tadi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Betul sudah. Dari ayat 1 sampai dengan ayat berapa tadi? 5 atau 6. Kemudian berikutnya ayat 7 sampai dengan selesai. Atau boleh misalnya surat Al-Bayyinah dibaca tuntas ayat 1 sampai dengan 18 selesai, ya. Maka rakaat yang kedua setelah waladhdallin amin membaca surat di bawahnya. Apa itu? Misalnya idzazul, misalnya wal atiyat, misalnya qul ya ayyuhal kafirun, boleh. Tapi rakaat pertama membaca surat Al-Bayyinah lam yakunil, rakaat kedua membaca surat Wadduha, itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Apakah salatnya tidak sah? Pak Kwan tidak mengatakan tidak sah. Ya sah-sah saja insya Allah. Tapi itu belum sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Yang dicontohkan Nabi Muhammad itu surat itu yang pertama surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya sampai yang paling bawah surat yang ke-114 adalah surat An-Nas. Jadi kalau misalnya rakaat pertama surat Al-Falaq, rakaat kedua surat An-Nas. Betul. Tapi kalau rakaat pertama surat An-Nas, rakaat kedua surat Al-Falaq itu tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Itu. Nah, nanti rakaat yang ketiga tidak pakai surat, cukup Al-Fatihah. Rakaat yang keempat juga cukup Al-Fatihah, tidak pakai surat.
Itu. Kecuali kalau sholat malam yang dilaksanakannya 4-4, maka setiap rakaat ada Al-Fatihah, ada surat. Tapi kalau sholat wajib, misalnya zuhur itu kan 2 rakaat, setelah itu kan tahiyat awal. Setelah tahiyat awal, maka berdiri lagi untuk rakaat yang ketiga, dan begitu pula setelah sujud lagi rakaat lagi yang keempat. Maka rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak pakai surat, cukup hanya membaca surat Al-Fatihah. Tuan-tuan sekalian, ya, sampai saat ini yang Pak Afwan sampaikan sampai dengan membaca ta'awud, basmalah dan Al-Fatihah. Kemudian membaca surat, ya, baca surat. Sekali lagi, sampean harus hafal urutan surat yang ada dalam Al-Quran, minimal surat yang pertama sampai surat yang keempat. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai surat yang kelima. Terus yang paling akhir minimal surat Ad-Duha, itu surat yang keberapa? Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Iqra, Inna Anzalna, Lam Yakunil, Idzazul, Wal Adiyat, Al-Qari'ah, Al-Mutakasir, Wal Asri, Wailul, Li'ila, Ar-Aital, Inna Ataina, Qul ya ayyuhal kafirun, Idzaja, Tabat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu harus hafal urutannya. Supaya apa? Kalau saat sholat, terutama kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah akan ikut imam, supaya tahu urutan-urutan sholat, sehingga yang dibaca, surat yang dibaca ketika rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua itu tidak keliru dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Paham ya? Oke. Ada yang tanyakan? Malam ini itu aja yang saya sampaikan. Kalau tidak ada yang tanyakan ya cukup, ya. Yang tidak masuk siapa ini? Saya lupa nggak bawa buku absen lagi saya. Mestinya harus saya absen satu-satu. Karena nanti ada hubungannya, kalau nanti satu ketika ada perintah dari Pak Slamet dari Pak Ali Arif Imawan untuk mengadakan ulangan biar tahu sapa sing rajin, sapa sing tidak. Ya. Yang rajin sholat, yang rajin masuk, yang sering tidak masuk, yang sering terlambat, yang tidak terlambat, itu kan kelihatan. Ya. Makanya diawali dengan kita perlu selalu tertib. Tertib apa? Tertib dalam semua hal. Tertib mengikuti kajian, tertib melaksanakan ibadah. Ibadah yang utama apa? Sholat. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup tanya. Enak kata kok jika suwi-suwi. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu meridai kita. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada anak-anak semua. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Tidak untuk sampean, tapi juga untuk Pak Akhwan yang menyampaikan. Gitu ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.